balik lagi di Tamrin 10 Podcast. Bersama saya Muhammad Irfan Ratu. Saya Denny Fajarianto. Oke, di sini mungkin baru pertama kali ya lihat kita nih. Iya. Asik. Asik lah. Oke, di sebelah saya sudah ada wanita cantik Cantik sekali ya. saudara. Di sini ada narasumber kita bernama Kakak Nisa. Boleh kita kenalkan? Ya, oke, terima kasih kepada teman-teman Tamrin 10 yang udah mempersediakan saya, mengundang saya untuk jadi bintang tamu podcast hari ini. Asik, kita sama-sama. Oke, saya Nisa Nasution. Kebetulan saya di sini adalah salah satu pemilik bakso Jabal. Tenangnya saya itu ada di nomor 3. Dulunya saya ada di belakang, kemudian saya pindah ke depan. Oke. Mbak Nisa ini dari owner tenan dari bakso Jabal. Ya. Bakso Jabal. Ada di nomor 3 dari Tamrin 10. Posisinya ada di sebelah kanan dari pintu masuk. Ya, Betul sekali. Betul ya. Oke. Langsung saja. Kayaknya ini makan-makan apa gimana nih? Iya, Banyak banget kayaknya nih. Enak nih ya. Menggiurkan ya. Iya. Menarik sekali. Nah, langsung aja nih. Dari kenapa sih milik bakso? Iya. Ya. Sebenarnya ceritanya ada panjang banget ya. Cuman saya persingkat sedikit. Saya milih bakso kebetulan karena saya dan keluarga saya itu suka banget makan bakso. Baik yang cowok, baik ayah, adik juga yang cowok, mama. Jadi sebenarnya apa yang dimakan orang tua, yang sering dimakan orang tua, jadi nurun ke anaknya. Jadi anaknya juga suka bakso. Makanya lah kepikiran ya benar. Pohonnya ada di gunung dan di jurang, buahnya jauh tapi Bisa. Terus? Terus udah itu kepikiran lah, kalau lah memang kita suka makan bakso, terus kita kan memang menjelajah bakso mana lagi yang enak nih, kita coba ke sana kemari. Tapi enak semua sih kita rasa, karena kita mikirnya bakso tuh udah enak udah gitu. Cuman ada ciri khas tersendiri yang masing-masing bakso punya itu. Terus kita mikirnya, kalau kita makan bakso kenapa kita nggak coba buat aja ya? Atau coba usaha bakso aja kali ya kayak gitu. Jadi mikirnya, gimana kalau kita usaha bakso? Ya udah, jadi terciptalah untuk dagang atau usaha bakso ini. Ya, usaha dari bakso ya. Iya. Menarik sekali ya. Nah, ini kalau kita lihat kan kayak baksonya bentuknya aneh nih ya. Nggak seperti biasanya nih deh. Iya. Bentuknya tuh segitiga gimana gitu. Segitiga kayak apa ya? Kon di jalan ya. Iya. Jalan. Kayak lampu gitu. Kayak lampu. Itu Nah. gimana ya? Kalau boleh tahu, iya itu kenapa bisa bentuknya segitiga gitu ya? Kerucut ya? Iya, nah itu memang salah satunya bakso yang kita buat, yang saya buat itu bentuknya salah satunya segitiga. Iya. Oke. Namun namanya ya belum tahu ya. Belum Namanya- tahu kita nih namanya. Oh iya. Oh ada namanya ya? Oh Bukan ada bakso namanya, aja ya bukan bakso aja. Bukan bakso, ada namanya. Namanya apa aja ya, Pak Nisa? Namanya baksonya itu kan bakso Jabal. Awalnya kan saya buat segitiga. Namanya apa yang maksudnya kita buka warung bakso itu belum tahu mau mereknya apa gitu ya kan. Terus sempat nelfon sama orang tua, ini baksonya namanya apa ya? Pada bingung semuanya. Gak mungkin bakso Mbak Nisa, aduh nggak enak banget karena soalnya Bisa. kalau Kirain bakso bulat. Seperti apa kan? pola timpang. Nah, kita mikirnya kalau bakso Nasution gimana? Kan pada kasih ide semua ya. Kalau bakso Nasution nggak mungkin, soalnya bakso itu ciri khasnya kan memang dari Jawa ya. Iya. Jadi kalau mikirnya bakso Nasution ke Medan itu kan Sumatera Utara, takutnya tidak halal. Kalau orang mikirnya begitu, ya udah kita ganti. Emang salah satu baksonya itu apa aja gitu kan? Ayah bilang ini nih ada tulang sumsum ya, ada bakso, terus baksonya ada betul-betul gunung gitu ya, kayak gitu. Terus saya bilang kenapa enggak baksonya itu bakso gunung aja tuh diberi labelnya bakso gunung. Iya, jadi gunungnya itu dikasih nama dari bahasa Arab, Jabal gitu
bahasa Arab. Nah, Arab. betul. Apa salah? Iya. Kapan berdiri? Ini mulai berdirinya itu bakso jambal gimana? Kapan dan gimana prosesnya bakso jambal? Nah, kebetulan waktu itu kan kalau kegiatan sehari-hari saya cuma ngajar. Kantor ngajar pulang, kantor ngajar pulang, kantor beda lagi, ngajar beda lagi, terus langsung pulang. Terus lama-lama saya pikirnya, aduh ini kok penat banget ya, kayaknya nggak ada hiburan atau apapun. Nah, saya mencoba untuk meluangkan waktu, ngikutin pelatihan-pelatihan. Kebetulan waktu itu rumah siap kerja yang dibuka oleh Pak Sandiaga Uno lagi buka kayak pelatihan-pelatihan itu, saya masuk ke dalam mengikuti pelatihan mereka. Kebetulan kelasnya kelas bisnis entrepreneur, nah, saya tertarik banget tuh. Terus saya bilang, saya itu ingin berusaha, tapi saya kayaknya nggak ada jiwa usaha. Saya malu kalau mau usaha, apalagi kalau mau buat usaha itu kan mikirnya, ya jadi aku kalau nggak laku modalnya habis dong gitu ya kan. Apalagi kan itu kan tabungan sematawayang ya, mikirnya gitu kan. Terus mikirnya bakso itu kan nggak cuma hanya sejuta atau 2 juta kalau buka dasarnya ya, belum lagi etalase dan lain-lainnya. Jadi mikirnya gimana dong. Udah, terus ujung-ujungnya kebetulan ada yang coaching. Bukan. Ada yang beberapa tim coachnya dari Pak Sandiaga Uno untuk bersedia mendampingin sampai ke pemasarannya. Saya bilang saya punya bakso yang unik dan itu rasanya enak banget. Saya sudah belajar dari chef yang dikenalin oleh orang tua saya. Saya akan bawa ke para chef-chef semuanya. Apakah bakso yang saya buat itu adalah layak untuk dijual? Saya bilang gitu. Kemudian dites lah, dicoba. Oh iya ini bakso lu gampang banget gitu. Kalau coachnya bilang tuh begitu, terus saya bilang, iya juga ini gitu. Chef Juna nih kayaknya diajarin dari Chef Juna nih chefnya kayaknya. Oh iya. berat. Tatuan dulu ya. Gimana kan? Gayanya? Asik. Iya Pak. Ya terus makanya saya kepikir, saya lagi karena hal itu membuat kepedean saya dan kemauan saya untuk menjadi jiwa entrepreneur itu jadi tinggi banget. Terus apalagi saya mikirnya setelah disurvei, kalau mau buat usaha kan kita survei dulu ya. Iya, survei. Penikmat bakso itu ada banyak dan terutama itu adalah cewek. Cewek ini sangat berpengaruh kepada semuanya, baik ibu kan berpengaruh kepada yang lain, cewek berpengaruh kepada suaminya, istri berpengaruh ya kan. Apa yang kita buat, apa yang cewek buat itu sangat mempengaruhi anak laki-laki kita, sangat mempengaruhi suami kita dan lain-lain gitu. Jadi saya mikirnya karena bakso banyak yang mau, apalagi kalau misalnya malam minggu nih, kalau malam minggu jalan-jalan, ceweknya kan biasanya pengen yang seger-seger gitu ya, pengen yang pedas-pedas. Kalau makan bakso itu kan pedas, merah, harus gitu ya. Kalau nggak puas tuh kayak gitu. Kalau kayak gitu tuh kelihatan tuh karakter cewek itu gimana gitu ya. Enggak. Bini kamu doyan bakso gak ini? Doyan nggak? Ada ya. Sering dia tuh kan tukang bakso, makan bakso gitu. Sering datang gitu. Oh, sering datang. Sering makan bakso Jabon nggak Pak? Sering. Oh. Langganan jangan-jangan nih ya. Iya. Gini kan. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya ceweknya lagi makan bakso, yuk ya kita makan bakso yuk. Mau nggak mau kan cowoknya, iya udah. Padahal cowoknya belum tentu mau ya. Ya udah mau nggak mau juga itu beli. Jadi pasarnya kita itu dapat. Terus orang yang ketika akhir bulan kekeringan makan apa nih anak kos nih, Indomie, bosan Indomie terus. Apalagi mau nggak mau bakso pakai nasi. Biar Apapun kenyang. makannya, minumnya nasi. Kok minumnya deh? Makannya nasi. Paket hemat gitu. Pakai hemat. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih, Dewi, Kenapa? kita ada informasi, ada mata-mata kita itu. Dengar katanya Indonesia ini kan sarjana S2 ya. Oh iya benar-benar. Ngajar gimana ya maksudnya? Ngajar bakso, Ah. S2 bakso apa nih?
Tadi Nah. katanya kan kantor ngajar. Iya. Iya. Ngajarnya itu di mana? Iya, dulu itu saya kerjanya di bidang retail, pagi sampai sore saya kerja. Terus saya karena punya kelebihan sarjana, jadi saya ngajar di salah satu kampus yang ada di Jakarta. Dan saya ngajarnya di bidang ekonomi, terus spesialisasinya di bidang syariah. Di Dada dulu dong. Hai. Anak mahasiswa. Emang kelihatan ya? Kelihatan. Oh. Nah, jadi waktu itu gini, nah ini kepikiran juga nih, saya kan ngajar ekonomi, apalagi sering ngajar pengantar bisnis, manajemen strategi. Saya mikirnya kalian tuh harus pintar berwirausaha, kalian itu harus pintar entrepreneur dan segala macam. Terus saya mikirnya, wah, aku aja tuh belum punya usaha apapun, apalagi belum punya keberanian. Kok aku jadi jual ludah ya, kayak gitu pikirnya. Jadi ini ngajar sesuai dengan buku doang, nggak sesuai dengan apa yang telah dijalanin. Jadi udah, kayaknya memang harus memberanikan diri untuk menjadi jiwa entrepreneur, untuk menjadi jiwa pengusaha, biar sejalan apa yang saya ajarkan dengan apa yang saya implementasikan seperti itu. Oke. Menarik sekali. Nah, kondisi sekarang nih, dampak pandemi COVID-19 sangat berdampak sekali. Benar. Sangat ke semua sektor usaha. Nah, dampaknya ke bakso Jabal ini apa ya dari pandemi ini, masa pandemi? Iya itu luar biasa ya. Bukan hanya sektor makanan, kayaknya memang seluruh sektor di dunia ini. Kalau yang kemarin kejadian COVID itu sangat down banget ya enggak? Saya mikirnya, pertama kali saya mikirnya bakso ini harus tutup, stop atau lanjut. Kalau saya pikirnya kalau misalnya stop, saya mau usaha dari mana lagi. Dan kalau misalnya stop juga modalnya sudah banyak keluar. Iya. Dan saya juga mikirnya kalau stop, orang-orang kan yang di dalaman rumah atau yang di kantor juga butuh makan, cuman nggak butuh keluar. Ya udah, saya lanjut aja. Yang pertama itu saya mikirnya. Terus yang kedua, saya pangkas semuanya biaya-biaya pengeluarannya. Saya keluarkan hanya biaya yang darurat aja. Kemudian saya hitung ulang tuh laporan keuangannya. Mana yang pantas saya keluarkan, mana yang pantas saya beli, dan mana yang pantas saya bayar. Terus kemudian mulai nge-up di medsos. Kalau ya. kalau dulu kan medsosnya masih ya sekedar lah, karena kan saya mikirnya pelanggan tuh yang makan bakso juga banyak, jadi ngapain juga ngarepin medsos atau sampai masuk Grab atau Gojek juga saya nggak pernah. Jadi masih yang manual banget kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, sosmed bakso Jabal nih apa ya? Iya. Ada di Siapa tahu ada yang mau tahu kan? Iya, benar. Ada di bakso Jabal. Udah bakso _ Jabal. Jangan lupa di Instagram. Instagram. Oh, di Jangan lupa di follow. Oke. Jangan cuma follow, dibeli. Nah, iya. Selain di Instagram ada di mana lagi? Kebetulan saya ada di Shopee, kemudian di Tokped juga ada. Di Shopee. Iya. Di Shopee. Yang antaranya orang Cina nih. Gimana ini kemasan Oh iya, dari Shopee itu? oh iya saya lupa. Itu selain saya jual yang yang ready untuk dimakan, saya juga jual yang beku frozen. Oh, yang frozen. Jadi ada baksonya, ada bumbunya sekalian, jadi tinggal rebus aja. Oh. Kira kita di packing gitu deh. Iya. Fragile ya. Bakso. Nah, dari bakso Jabal ini nih udah buka berapa cabang selain di Tamrin 10? Pertama kali saya buka itu di Jalan Wijaya 1 nomor 26. Itu daerah Jakarta Selatan Kebayoran Baru. Oh, Kebayoran Baru. Nah, kebetulan dari daerah situ kan emang daerah pusatnya makanan ya, Jakarta Selatan dan Iya. Lawangsa dan Iya, Kemang dan Lawangsa, segala sana. Nah, dari itu kebetulan daerah yang low high Iya. semua ya. Jadi emang pasarannya di situ, saya buka di situ. Tipis. Akom. Pertama kali itu dari Kebayoran Baru, kemudian ada salah satu pelanggan saya yang saya makan bakso di situ. Dia bilang, "Kak, mau buka cabang nggak? Ini bakso kakak soalnya mantap banget."
Ada 3 cabang. Alhamdulillah. Tapi kayaknya paling asik emang nongkrong di Nah, Tamrin 10 iya. sambil makan bakso. Iya. Kayak di tempat lain gimana? Kurang Iya. ya? Ya paling enak di sini, belum Oh, iya, lagi lah, fasilitasi tentu. dengan apa suasananya yang nyaman banget. Oh iya, tentu. Iya. Jangan lupa datang ke Tamrin. Asik pengelolanya. Nah, oke. Nah, dari bakso Jabar ini bisa ada franchise gitu ya? Oh, insya Allah lagi on proses untuk franchise-nya. On proses. Oke. Langsung aja nih, mungkin gimana Bapak Denny? Kayaknya pengen udahan nih, soalnya dari tadi gue mau ngomong. Iya. Makan dong, makan dong, lanjut dong. Lagi lapar lagi ya. Apalagi? Ngomong kalau masalah pribadi boleh ditanya. Asik. Oke lagi, jangan nanya masih single atau enggak dong. Itu dia. Kenapa? Single atau enggak? Iya. Silakan, silakan. Soalnya saya juga udah izin sama Sophie. Oh, iya. Oh, berarti Oh, iya, iya. ya single Oh, deh. single Soalnya ternyata, guys. ya. Udah punya suami. Dari namanya dulu kayak unik nih, Nasution. Mm-mm. Berarti suaminya semarga ya? Enggak, alhamdulillah kebetulan saya Oh. itu dapatnya di berjodoh ditemukan Allah jodoh saya di Jakarta. Namun beda suku dari suku Jawa. Oh, dari suku Jawa. Saya baru nikah 2 bulan yang lalu. Promosi. Selamat ya. Iya, terima kasih. Itu cantik ya, suaminya lah bisa dibayangkan lah. Iya. Gantengnya seapa ya? Bagi itu saya mau kasih tahu salah satu strateginya untuk di masa pandemi Iya, ini. strategi masa Itu pandemi. Misalnya nih teman-teman Tamrin 10 kalau misalnya disapa misalnya Mas Denny atau Bang Irfan kapan lagi makan bakso, walaupun misalnya saya nggak kenal ya Iya, Bang iya. Irfan lewat Bang Irfan kapan Iya. makan bakso itu kan senang banget ya. Iya. Wah gua dikenal kan gitu mikirnya ya. Jadi kayak itu salah satu untuk menjaga kita dengan pelanggan kita disapa pelanggan yang udah pernah. Jadi saya siapa yang udah 3 kali beli ke saya catat namanya, saya kenalin, kemudian saya catat juga nomor handphone WhatsApp-nya. Terus saya tanyain, kontakin. Istilahnya kita tetap komunikasi dengan pelanggan kita. Pelanggan. Strategi marketing ya, Hmm. sudah kali ini ya. Dan itu dia seneng banget ketika ibu kapan lagi mau makan bakso gitu loh. Oh iya, gitu. Kemudian tuh datang gitu ke Arab terus sama dia. Belum lagi kita taruh testimoni itu penting banget. Testimoni. Di foto testimoni baru kita share ke media sosialnya. Oh, Menarik sekali. menarik sekali. Mungkin dari kameramen ada yang mau nanyain Atau mau langsung makan? Kira-kira gimana? atau kita langsung makan aja nih, kita liatin aja ya. Kita Udah nggak sabar ya. Udah ngeliatin bakso mulu lagi dari tadi. Ada. Oh iya, belum makan. Mbak Nisa nih terakhir. Iya mas. Untuk generasi milenial sekarang di Mhm. masa pandemi ini gimana caranya membuat usaha? Kalau untuk membuat usaha yang pertama, jangan ragu. Kalau memang jiwanya jiwa usaha, jangan ragu untuk terus maju. Jadikan usaha kamu itu usaha yang misalnya kita itu sebagai hobinya kita. Makanya misalnya apa hobinya kita? Misalnya hobinya kita tukang menukang-nukangin motor atau apa. Nah buka bengkel. Atau hobi kita minum kopi, buka kopi. Terus mikirnya, ya kan modalnya banyak. Jangan mikirin modal dulu. Ikutin pelatihan-pelatihan, kan sekarang udah banyak pelatihan gratis ya. Iya, Nah dari pelatihan betul itu sekali. banyak coach yang bisa mendampingin kita sekarang tanpa dibayar apapun. Itu udah banyak mereka mau menginfakkan sebahagian ilmunya untuk kita. Oh iya. Nanti dari mereka itu mereka kasih relasi nih, kamu buka kopinya di sini, kemudian dengan modal kan sekarang juga udah banyak bantuan modal dari pemerintah ya. Banyak, iya. Nah, bukan kecil-kecilan dulu, pelan-pelan, jangan mau langsung yang hype banget, usah pelan-pelan. Sama kayak bakso Jabar juga awalnya bukan yang maksudnya yang langsung hype, ini juga nggak hype sih sebenarnya. Kayak banget. Mewah banget ya tampilannya. Betul. Yang penting jago. Oke, nah itu buat kalian semua ya penonton itu Tamrin. Nah untuk Tamrin 10-nya sendiri nih ada pesan nggak? Pesan dan kesannya itu gimana? Mungkin ya apalah pesannya. Buat Tamrin 10 sih Semoga
Semoga Tamrin 10 itu makin jaya sesuai Amin. dengan pasar jaya ya. Makin jaya, makin sukses, makin punya banyak cabang Tamrin 10 lainnya. Amin. Kalau bisa go luar Jawa ya, Sumatera yuk. Wah, jauh. Berat. Berat kalau pesan ada. Tapi boleh didoain. Iya, Amin. bismillah. Oh ya, dari kita jangan lupa di Like, subscribe, dan komen di kolom komentar. nyalain loncengnya. Yuk. Ada saran dan masukan silakan komen aja ya. Oke, sekian dari kami.